anak-anakku kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan terus selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jumpa lagi dengan Ibu dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Kali ini kita akan bersama-sama membahas karya pelayanan gereja. Gereja sebagai persekutuan umat beriman yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, itu memiliki atau melaksanakan tugas pelayanan. Nah, apa saja sebenarnya tugas dari gereja dalam karya pelayanan ini? Nah, kita akan pertama-tama melihat dari kutipan-kutipan dari Injil. Yang pertama kita akan melihat dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dalam Injil itu dikisahkan bagaimana ke-11 rasul pergi ke sebuah bukit di Galilea untuk bertemu dengan Yesus. Nah, Yesus jadi mengajak para muridnya yang berjumlah ke-11 karena Yudas Iskariot sudah berkhianat ya, sebelum Yesus naik ke surga, mengajak ke-11 murid itu untuk bertemu di Bukit Galilea sebelum Yesus berangkat ke surga. Ketika melihat Yesus, maka mereka menyembahnya, tetapi ada juga yang bingung dan ragu-ragu, apakah ini benar-benar Yesus? Karena Yesus saat itu sudah wafat, bangkit, dan akan naik ke surga. Ketika murid-muridnya menyembahnya dan ada yang bingung, ada yang kaget, maka Yesus bersabda kepada para murid-muridnya itu, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu." Nah, sabda Yesus ini berisi pesan dan tugas kepada para muridnya untuk melanjutkan karyanya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus dan membaptis mereka. Jadi, mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah agar orang-orang itu mengikuti ajaran-ajaran dari Yesus. Itu adalah pesan yang diperintahkan Yesus kepada para muridnya. Dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20, setelah memberikan tugas, Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya. "Ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Yesus berjanji akan menyertai murid-muridnya selama-lamanya sampai akhir zaman. Dan para murid diutus untuk mewartakan kabar gembira itu kepada seluruh umat di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Yerusalem atau di Bethlehem, tetapi di seluruh dunia. Kita lihat untuk kisah dari kitab suci, yaitu cara hidup jemaat perdana. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Anak-anak tentu sudah paham bagaimana cara hidup jemaat perdana. Orang-orang yang mendengar perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi anak-anak, dalam peristiwa setelah Yesus naik ke surga, peristiwa Pentakosta, masih lanjutan tugas-tugas gereja ini ya. Setelah Pentakosta, pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul, lalu mulailah terbentuklah jemaat perdana atau gereja perdana yang jumlah mereka semakin bertambah karena mendengar perkataan
atau ajaran dari para rasul yang dipimpin oleh Petrus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka itu selalu bertekun bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama. Satu hal yang sangat menarik dan menjadi contoh bagi gereja adalah semua kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi ketika memiliki harta itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk dibagi bersama dengan umat yang lainnya. Mereka berkumpul setiap hari di bait Allah untuk memecahkan roti. Inilah cara-cara hidup jemaat perdana yang dilakukan mereka dan menjadikan pedoman atau teladan bagi gereja sampai dengan saat ini. Anak-anak, berikutnya adalah dari Injil Yohanes tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang dilakukan pada malam perjamuan terakhir. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya dan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dalam peristiwa ini Yesus datang, Yesus mengangkat jubahnya, lalu mengangkat kain lenan dan mengikatnya di pinggang. Lalu ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para rasul. Tetapi biasa murid yang pada awalnya menolak untuk dibasuh kakinya adalah Simon Petrus. Petrus menolak untuk dibasuh kakinya oleh Yesus. Ketika hendak dibasuh kakinya, Simon Petrus berkata, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Tapi Yesus menjawab perkataan Petrus dengan berkata, "Barang siapa sudah mandi, ia tidak usah membasuh lagi selain kakinya, karena ia sudah bersih. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Maka kamu pun wajib untuk saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yesus, agar Yesus memberikan contoh membasuh kaki. Maka membasuh kaki itu adalah memberikan pelayanan, melayani. Maka Yesus berpesan kepada para muridnya untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat, setelah 3 kutipan kitab suci tadi kita bahas, sekarang kita melihat 3 tugas gereja. 3 tugas gereja, yang pertama adalah tugas nabi, tugas gereja sebagai nabi, tugas imamat, lalu tugas rajawi. Apa itu tugas nabi? Tugas nabi adalah mewartakan kabar gembira. Mewartakan kabar gembira. Kalau tadi dalam Injil Matius dikatakan bahwa Yesus mengutus para rasul untuk mewartakan Injil atau mewartakan kabar gembira. Kemudian tugas imamat terlibat dalam pengudusan. Tadi kita lihat dalam kisah cara hidup jemaat perdana. Mereka, apa yang menjadi milik mereka adalah menjadi milik bersama. Mereka berkumpul untuk beribadat, memecah roti. Kemudian tugas rajawi, yaitu tugas menggembalakan atau melayani orang-orang yang membutuhkan. Itulah 3 tugas gereja yang tadi kita sudah lihat di dalam 3 bacaan kitab suci. Kita lihat pertama, yang tadi adalah tugas nabi, yaitu tugas mewartakan.
Sebelum Yesus naik ke surga, tadi kita sudah lihat, Yesus telah berpesan kepada murid untuk pergi mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Tadi di depan sudah Ibu katakan, bukan hanya di daerahnya saja, tetapi ke seluruh dunia. Anak-anak, tugas pewartaan adalah tugas utama gereja. Bukan hanya mewartakan dengan kata-kata, bicara ke sana kemari, memperkenalkan Yesus, tetapi lebih-lebih dengan kesaksian hidup dan dialog. Jadi kesaksian hidup yang kita alami. Tentu saja kesaksian hidup yang baik, yang melaksanakan ajaran Tuhan. Tujuan dari tugas pewartaan ialah agar Yesus dan ajarannya diterima dan diimani oleh semua orang, sehingga semua orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Gereja melaksanakan karya pewartaan melalui kegiatan pengajaran dan pendampingan iman. Ini tugas nabi tadi dilaksanakan oleh gereja dengan mendampingi persiapan pembelajaran persiapan katekumen, pembelajaran persiapan komuni pertama, pembelajaran persiapan krisma, dan juga ada kegiatan sarasehan lingkungan atau pertemuan lingkungan. Ini adalah contoh tugas mewartakan yang dilaksanakan oleh gereja saat ini. Yang kedua adalah tugas menguduskan. Tadi tugas jemaat yaitu tugas menguduskan. Sudah sejak awal sejarah gereja, umat Kristen biasa menjalankan perayaan iman. Perayaan iman ini bukan sekedar perayaan ibadat saja, tetapi juga menghasilkan buah nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi setelah mengikuti perayaan iman atau ibadat, bukan hanya sudah begitu saja, tetapi dalam perayaan ibadat itu mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk menghasilkan buah nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari terhadap orang-orang atau sesamanya. Kisah para rasul menceritakan bahwa umat Kristen pertama menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi dalam kisah cara hidup jemaat perdana itu jemaat perdana pertama, jemaat perdana menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang. Tugas pengudusan gereja dijalankan dalam bentuk tadi dasarnya adalah cara hidup jemaat perdana. Dijalankan dengan perayaan-perayaan ibadat, lalu perayaan-perayaan sakramen, dan puncaknya adalah dalam tugas menguduskan ini, puncaknya adalah perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu. Yang terakhir adalah tugas rajawi, yaitu tugas melayani. Tugas melayani ditunjukkan oleh Yesus dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus menghendaki agar tugas itu dijalankan terus oleh para muridnya. Yesus selalu melayani orang yang membutuhkan. Jadi ini contoh-contoh yang dilakukan oleh Yesus dalam melayani umatnya, yaitu dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, dan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yesus adalah Tuan segala Tuan, tetapi bersikap rendah hati dan siap untuk melayani. Tugas penggembalaan atau tugas melayani ini adalah melayani semua orang yang membutuhkan. Contohnya orang-orang yang sakit kita tengok, kita doakan. Orang-orang yang berdosa kita ingatkan, kita doakan. Orang-orang yang kelaparan kita berikan makan, kita berikan bantuan. Itu adalah contoh-contoh tugas gereja yang melayani yang sudah dilakukan oleh gereja kita.
Anak-anak, pelayanan yang telah dijalankan oleh Yesus menjadi tugas dan panggilan gereja. Siapa gereja itu? Persekutuan umat yang beriman kepada Yesus. Maka kita, anak-anak semua, adalah anggota dari gereja. Gereja sungguh-sungguh menjadi warta gembira bila gereja menampakkan pelayanan dalam kehidupannya. Jadi gereja itu benar-benar menjadi warta gembira kalau pelayanan itu ditampakkan, diwujudkan dalam kehidupannya. Semua anggota gereja dipanggil untuk tugas pelayanan, termasuk kita yang kini tengah belajar. Anak-anak, ibu, dan semua orang dipanggil untuk tugas pelayanan. Untuk itu, marilah anak-anak, mulai dari sekarang kita melaksanakan 3 tugas gereja tadi. Yang pertama, mewartakan Injil bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dalam perbuatan kita. Kemudian tadi yang kedua adalah tugas menguduskan dengan mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, tugas melayani dengan memperhatikan sesama-sama kita yang membutuhkan. Nah, mari mulai dari sekarang kita membangun niat untuk ikut sebagai anggota gereja terlibat dalam 3 tugas gereja. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang karya pelayanan gereja. Marilah kita laksanakan dari diri kita mulai dari sekarang. Baik, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan selamat melanjutkan aktivitas kalian, melanjutkan tugas-tugas kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.